Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan untuk mata kuliah Supply Chain Management atau manajemen rantai pasok. Berikut ini adalah kinerja manajemen rantai pasok. Yang A, mengelola aliran rantai pasok. Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan rantai pasok adalah sebagai berikut. Yang pertama, sasaran lingkup pasar atau market coverage objective. Untuk membuat sasaran lingkup pasar, manajemen harus mempertimbangkan perilaku pembelian pelanggan, tipe distribusinya, struktur rantai pasoknya, dan juga tingkat pengendalian yang dibutuhkan. Jadi kita harus melihat perilaku pembelian pelanggan kita seperti apa. Apakah kemudian kalau muncul penawaran baru dengan harga yang lebih murah, kemudian fitur pilihannya lebih banyak, mereka akan beralih misalnya. Kemudian tipe distribusinya seperti apa? Apakah kita mungkin tipenya selektif ya, atau mungkin terbuka untuk semua konsumen. Kemudian yang kedua, perilaku pembelian pelanggan. Customer buying behavior. Motif pembelian dari segmen potensial pelanggan harus ditentukan untuk mendesain rantai pasok secara efisien dan efektif. Analisis ini memungkinkan desainer untuk menentukan segmen retail yang paling mampu mencapai target pasar. Bagian marketing, industri juga harus mengidentifikasi pengguna yang potensial dan menentukan bagaimana para pelanggan ini akan membuat keputusan pembelian. Proses pembuatan keputusan para pembeli dalam industri ini bergantung pada perusahaan pengguna, perusahaan perlengkapan, ataupun juga distributor. Nah, ini definisi di beberapa tipe ya, distribusi. Ada 3 tipe. Jadi kaitan dengan yang pertama tadi, ini 3 tipe itu antara lain. Yang satu, distribusi intensif. Artinya distribusi intensif itu memiliki arti bahwa produk yang didistribusikan dijual sebanyak mungkin ke retail ya, atau pedagang grosir. Distribusi intensif cocok untuk produk misalnya permen gitu ya, minuman ringan, roti, rokok, dan sebagainya. Ketika faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah kesenangan. Jadi keputusan pembelian konsumen kita itu berdasarkan kegemarannya atau kesenangannya ya, misalnya rokok, misalnya roti, atau juga minuman ringan dan sebagainya. Produk-produk industri lain yang membutuhkan distribusi intensif, misalnya industri dalam penyediaan alat tulis seperti pensil, map, ya, kertas, dan sebagainya. Ini distribusi intensif lebih melibatkan saluran-saluran tidak langsung dengan 2 atau lebih perantara. Jadi untuk tipe distribusi intensif ini produk yang didistribusikan dijual sebanyak mungkin ya. Jadi kita mungkin melibatkan lebih dari 2 atau lebih perantara ya untuk mendistribusikan produk kita ini. Seperti rokok misalnya, ya didistribusikan sebanyak-banyaknya ya, ke distributor, ke grosir, ke toko eceran gitu ya. Baik mungkin melalui sales ya, yang pakai motor, yang pakai mobil, dan sebagainya. Demikian juga dengan produk-produk yang lain ya. Yang berikutnya adalah distribusi yang selektif. Jadi distribusi selektif ini cocok untuk toko yang dapat menjual produk terbatas tetapi tidak untuk tingkat yang eksklusif. Jadi dia ini masuk ke dalam selektif ya distribusinya. Dengan cara berhati-hati memilih pedagang grosir dan retail, pengusaha dapat berkonsentrasi, lebih menguntungkan dan mengembangkan hubungan kerja yang solid. Hal ini dapat juga dilakukan dengan membatasi jumlah toko retail jika produk dijual dengan pelayanan yang selektif ini ya, atau dukungan penjualan yang optimal. Distribusi selektif dapat digunakan untuk produk yang dikategorikan misalnya untuk sandang ya, pakaian, peralatan, mungkin juga televisi, perlengkapan olahraga, perabotan rumah, dan sebagainya. Jadi ini distribusi selektif, artinya produk kita tidak dijual secara bebas dan secara besar-besaran ya ke grosir dan sebagainya, tetapi memiliki outlet-outlet tertentu ya. Misalnya kalau di sini sekarang mungkin distro gitu ya, toko-toko distro yang menjual pakaian-pakaian yang branded yang tidak dijual di toko pakaian yang lain misalnya. Atau juga peralatan rumah tangga misalnya juga begitu, dijual oleh
outlet atau toko-toko tertentu saja dan tidak dijual secara umum di grosir lainnya. Berikutnya adalah distribusi yang eksklusif. Jadi setelah selektif, ini eksklusif. Distribusi eksklusif apabila sebuah toko tunggal diberi hak eksklusif untuk menjual produk pada daerah tertentu. Misalnya ini mobil ya, kendaraan bermotor, beberapa peralatan lainnya, perabot rumah tangga, mungkin juga pakaian ya, memiliki tingkat loyalitas merek pelanggan yang tinggi, dapat disalurkan secara eksklusif. Umumnya, distribusi eksklusif dilakukan bila saluran pengendalian dianggap penting. Distribusi eksklusif dapat meningkatkan image produk dan memungkinkan perusahaan memberi harga retail yang tinggi. Kadangkala pengusaha menggunakan multiple brand untuk menawarkan distribusi eksklusif bagi lebih dari satu retail atau distributor. Distribusi eksklusif lebih sering terjadi pada tingkat perdagangan grosir dibandingkan retail. Pada umumnya, distribusi eksklusif dimanfaatkan untuk saluran-saluran langsung. Jadi misalnya kalau untuk pakaian, barangkali di Lampung ada Sogo gitu ya, yang khusus menjual pakaian-pakaian branded ya, celana jeans, kemeja, t-shirt dan sebagainya yang memang tidak dijual bebas di tempat lain. Ini untuk pakaian misalnya, atau kemudian untuk kendaraan bermotor, barangkali Toyota itu di Lampung ada Auto 2000 misalnya ya, di Jalan Raden Intan, dia khusus melayani penjualan produk-produk Toyota. Kalau untuk Mitsubishi misalnya ada Lautan Berlian misalnya di daerah Teluk ya, kemudian ada Honda dan sebagainya. Ini adalah distribusi yang eksklusif, artinya tidak semua distributor memegang hak penjualan produk tersebut ya, hanya beberapa toko saja yang memiliki hak eksklusif untuk menjual produk tersebut. Karakteristik produk yang berikutnya, terkait dengan karakteristik produk, terdapat 9 karakteristik produk yang harus dianalisis oleh perancangnya ya. Yang pertama, nilai produk. Produk dengan biaya per unit yang tinggi membutuhkan investasi persediaan yang cukup besar. Sebagai konsekuensinya, produk yang bernilai tinggi membutuhkan rantai pasok yang lebih pendek untuk meminimalkan total investasi persediaan. Akan tetapi, rantai pasok cenderung lebih panjang bila nilai per unit rendah jika volume penjualan tidak tinggi. Pada umumnya, distribusi intensif digunakan untuk produk bernilai rendah. Jadi untuk produk dengan harga yang murah kayak tadi misalnya rokok, roti, permen dan sebagainya, kita pakai distribusi intensif, artinya dijual sebanyak-banyaknya ya, ke grosir, ke retail dan sebagainya. Tetapi untuk produk yang harganya tinggi, ini diusahakan rantai pasoknya lebih pendek gitu ya, karena kalau rantai pasoknya panjang, maka biaya investasi persediaan lebih besar lagi. Misalkan seperti tadi Auto 2000 menjual produk Toyota mobil, maka langsung ya dari produsennya di Jakarta, misalnya Toyota Astra Motor di daerah Jakarta Sunter misalnya, langsung dikirim ke Auto 2000 di Lampung, apa mungkin dikirim per unit atau mungkin menggunakan kontainer atau menggunakan truk ukuran besar ya, sekali 6 mobil misalnya dikirim dan sebagainya. Artinya distribusinya lebih pendek karena harga produknya bernilai tinggi. Kalau yang harga produknya bernilai rendah, maka rantai pasoknya lebih panjang gitu ya. Kemudian juga komponen dan produk lainnya seperti barang dagangan, pakaian akan dikirim melalui pengangkutan udara, meminimalkan persediaan dalam perjalanan dan mengurangi biaya pengangkutan persediaannya. Jadi kita harus lihat produk yang kita hasilkan ini yang bernilai tinggi atau bernilai rendah gitu. Ini kaitannya dengan saluran distribusinya. Jadi nilai produknya harus kita lihat dulu. Kemudian yang kedua, dasar-dasar teknis produk. Produk teknis yang tinggi biasanya membutuhkan peragaan oleh tenaga penjual selain penyediaan pelayanan pra pembelian dan juga pasca pembelian. Selain itu juga dibutuhkan komponen perbaikan untuk dijadikan stok. Produk-produk teknis misalnya komputer rumah ya, atau PC ya, personal computer, komponen stereo mewah, perlengkapan kamera dan video yang mahal, mobil-mobil sport mahal dan sebagainya. Ini umumnya masuk dalam distribusi yang selektif atau bahkan yang eksklusif ya, distribusinya, saluran distribusinya eksklusif untuk produk-produk tersebut. Nah, ini kita harus lihat
Jadi ketika misalnya produknya ini punya teknis yang tinggi, maka peragaan oleh tenaga penjualan kita, oleh marketing kita, oleh sales juga, ini harus di training ya, harus mengetahui pengetahuan tentang produk yang akan dijual, knowledge produknya dia harus tahu. Jadi nggak bisa asal-asalan saja menjual, tapi dia bisa menjelaskan ke konsumen manfaat apa yang Anda dapat dari membeli produk kami misalnya. Kemudian termasuk juga penyediaan pelayanan, baik sebelum pembelian maupun sesudah pembelian. Misalnya ada konsumen yang bingung ini mengoperasikannya seperti apa, maka dilayani walaupun produk itu sudah kita jual misalnya. Kemudian yang ketiga, tingkat dukungan pasar. Tingkat dukungan pasar menentukan usaha penjualan yang dibutuhkan. Jika seorang pengusaha menawarkan produk baru dan merencanakan periklanan serta promosi yang tinggi, maka pelanggan juga akan memberi dukungan. Selain itu, para perantara juga pasti dengan mudah ingin menawarkan produk tersebut. Akan tetapi, produk baru dengan sedikit dukungan pasar dan identifikasi merek yang rendah membutuhkan penjualan yang lebih agresif. Jadi kita lihat juga, kita membutuhkan tingkat dukungan pasar. Jadi misalnya ada sebuah produk yang akan ditawarkan, maka untuk iklannya kita harus menggunakan misalnya artis ya, atau juga mungkin tokoh-tokoh tertentu. Tujuannya agar promosi yang kita berikan ini akan didukung juga oleh para perantara kita, oleh para distributor, oleh para grosir ya, karena yang menawarkan produk ini misalnya artis terkenal atau tokoh terkenal. Tapi kalau mungkin produk baru ini dukungan pasarnya sedikit ya, dan juga identifikasi mereknya juga nggak membutuhkan sesuatu yang besar, maka penjualannya yang harus lebih agresif, artinya mungkin masuk ke dalam distribusi yang intensif ya, jual sebanyak-banyaknya melalui grosir, melalui retail dan sebagainya. Keempat, tingkat kemampuan substitusi. Kemampuan substitusi produk sangat dekat hubungannya dengan loyalitas merek. Bila loyalitas merek rendah, substitusi produk dan distribusi intensif mungkin dibutuhkan, karena konsumen akan dengan mudah beralih ke merek yang lain. Misalnya, banyak perusahaan yang memberikan diskon pada pameran pembelian di area yang ramai. Untuk memperoleh dukungan dari pedagang grosir atau retail, produsen dapat menawarkan harga yang menarik. Jika loyalitas merek tinggi, maka lebih diperlukan distribusi selektif ataupun efektif karena konsumen tidak mudah berpindah ke merek lain. Jadi kita lihat juga kemampuan substitusinya bagaimana. Artinya apakah konsumen kita ini dia mudah berpindah ke merek lain atau tidak. Jika sekiranya memang produk yang kita tawarkan ini secara umum konsumennya mudah pindah merek, maka kita harus sering-sering ya memberikan diskon, memberikan mungkin hadiah-hadiah begitu ya, misalnya untuk produk-produk deterjen misalnya, sabun cuci itu kan juga relatif murah harganya sehingga konsumen bisa berpindah ke merek yang lain. Karena itu perlu diberikan semacam diskon ya, tawaran harga yang menarik. Misalnya beli deterjen yang ukuran 1 kilo misalnya dapat mangkok, dapat piring dan sebagainya. Itu adalah upaya supaya konsumen tidak beralih ke merek yang lain ya. Tapi kalau loyalitas terhadap mereknya tinggi, maka ya kita juga nggak usah khawatir misalnya konsumen akan pindah ke merek lain. Maka tentunya juga strateginya, kemampuan substitusinya berbeda lagi dengan yang produk-produk seperti deterjen tadi. Kemudian yang kelima ada bulk produk. Pada umumnya produk berat dan low value dibatasi pada pasar yang berdekatan dengan letak produksi. Produk-produk ini sering membutuhkan kemampuan penanganan material yang khusus. Ya, jadi kita harus lihat juga seperti apa produk kita ini, produk yang berat atau perlu dekat dengan letak produksi, dengan pasar harus berdekatan misalnya. Ini juga harus kita lihat ya. Jadi seperti apa produk yang kita hasilkan, mungkin harus lebih dekat dengan pasar pabriknya gitu ya, agar lebih mudah dalam distribusinya. Kemampuan jangka panjang produk. Kemampuan produk untuk bertahan lama berhubungan dengan kemerosotan fisik atau keusangan produk yang disebabkan oleh perubahan pola pembelian pelanggan ataupun perubahan teknologi.
Produk-produk tahan lama umumnya dijual pada basis langsung untuk memindahkan produk melalui rantai pasok yang lebih cepat dan mengurangi kerugian potensial persediaan. Jadi kita harus lihat kemampuan jangka panjang produk yang kita hasilkan seperti apa. Artinya kita harus menyadari bahwa yang namanya produk kan pasti akan mengalami kemerosotan fisik ya, makin lama mungkin warnanya sudah mulai memudar atau bahkan mungkin teknologinya sudah usang ya, ketinggalan teknologinya gitu. Sehingga ini juga harus kita lihat seperti apa produk yang kita hasilkan, karena produk yang tahan lama umumnya bisa dijual langsung ya pada basis konsumen, tapi juga untuk produk-produk yang mungkin cepat rusak, misalnya cepat usang, teknologinya tentu berbeda lagi penanganannya. Kemudian yang ketujuh, tingkat konsentrasi pasar. Bila pasar dipusatkan pada area geografis tertentu, rantai pasok yang pendek dapat menjadi metode yang efektif dan efisien. Apabila diedarkan secara luas, dibutuhkan perantara khusus. Banyaknya perusahaan food processing menggunakan pedagang perantara untuk memasarkan produk-produk mereka adalah salah satu contoh. Faktor ini juga menjelaskan keberadaan agent pooling ya, agent pooling seperti pengangkutan dan perusahaan lokal yang melakukan pengumpulan dan pengiriman kecil ke dalam unit untuk muatan truk agar dapat dipindahkan ke tempat tujuan. Jadi ini kita harus lihat juga tingkat konsentrasi pasarnya seperti apa. Ya, apabila memang kita harus mengedarkan produk kita ini secara luas, maka harus ada perantara-perantaranya. Jadi misalnya kita kirim dari Jakarta misalnya dengan menggunakan truk kontainer sampai Lampung, kemudian untuk tingkat konsentrasi pasarnya mungkin ada di unit 2, ada di Pringsewu, ada di Bandar Lampung, ada di mungkin daerah yang lain, Kota Agung. Rasanya mungkin sulit ya untuk dijangkau sekaligus, maka kita pindahkan saja ke truk-truk yang lebih kecil. Jadi langsung dibagi sesuai dengan porsinya, misalnya ke Bandar Lampung berapa ton, ke Kota Agung berapa ton, ke unit 2 berapa ton misalnya ya, ke Pringsewu berapa ton, sehingga truk-truk ini yang kemudian akan mengantarkan produk-produk tersebut ke pasar. Jadi tingkat konsentrasi pasar harus kita lihat ya, ini area geografisnya seperti apa. Rantai pasok pendek dapat menjadi yang paling efektif dan efisien. Jadi kita harus menggunakan perantara-perantara. Kemudian yang ke-8, musiman atau seasonality. Untuk beberapa produk tertentu, volume penjualan ramai pada masa tertentu dalam setahun. Misalnya produk seragam sekolah ya, ramai pada tahun ajaran baru ya, walaupun mungkin 2020, 2021 ya, COVID-nya masih melonjak, tapi di 2022 ini pembelajaran tatap muka atau PTM kan sudah mulai dilakukan, sehingga kemudian penjualan seragam sekolah sudah mulai meningkat lagi. Ini musiman gitu ya. Sebelum COVID kan tiap awal tahun ajaran baru pasti di pasar tuh ramai ibu-ibu beli seragam sekolah, beli sepatu, beli tas dan sebagainya. Pada kasus lainnya, bahan mentah seperti buah-buahan dan sayur-sayuran hanya dapat tersedia pada masa tertentu ya. Ini buah-buahan juga sama, ada bulan tertentu, misalnya duku itu sekitar Februari misalnya dan sebagainya. Kedua kasus tersebut membutuhkan penyimpanan ya, out of season. Pengusaha harus menginvestasikan gudang-gudang untuk sebagai tempat penyimpanan ya. Sebagai contoh, pengusaha dapat menawarkan diskon musiman ataupun pengiriman persediaan ke para pedagang grosir. Jadi kita harus siapkan mungkin tempat penyimpanan untuk produk-produk yang mudah rusak ya, seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Kemudian yang ke-9, batas kedalaman dan kelebaran lini produk. Jadi kita harus lihat juga lebar dan dalamnya lini produk kita seperti apa ya. Apakah kita harus melakukan strategi yang intensif misalnya, atau mungkin strategi yang eksklusif tadi ya. Nah, kemudian berikutnya kinerja manajemen rantai pasok. Tujuan dari pengukuran kinerja, jadi kita harus ukur kinerja rantai pasok kita seperti apa. Yang pertama, untuk menciptakan proses penyampaian atau delivery, pengiriman secara fisik ya, barang mengalir dengan lancar dan persediaan tidak terlalu tinggi. Artinya distribusinya berjalan lancar dan juga persediaannya tidak tinggi, karena kalau persediaan terlalu tinggi ini kan berkaitan dengan penyimpanan ya. Artinya harus ada gudang atau sewa tempat penyimpanan, ini biaya lagi, sehingga kita harus lihat kinerjanya seperti apa.
Kemudian yang kedua, melakukan streamlining information flow, adanya aliran informasi di tiap-tiap channel. Jadi kita harus terus ya menyampaikan informasi berkaitan dengan persediaan barang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, cash flow yang baik pada setiap channel dalam rantai pasok. Jadi cash flow, kita harus lihat masalah keuangannya juga di tiap-tiap channel ini harus berjalan dengan baik sehingga tidak ada masalah dalam distribusinya. Kemudian berikut ini yang merupakan pemain utama yang terlibat dalam rantai pasok ya, menurut Indrajit dan Joko Pranoto tahun 2002. Pemain utama dari rantai pasok itu yang pertama supplier, atau kita chain pertama ya. Rantai pertama ini adalah supplier. Rantai pada rantai pasok dimulai dari chain pertama atau rantai pertama yang merupakan sumber penyedia bahan pertama. Di sini adalah tempat di mana rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan pertama di sini bisa bahan baku ya, raw material, bahan mentah, bahan penolong, suku cadang atau yang lainnya. Jadi ini adalah rantai yang pertama, pemain utamanya rantai pertama itu adalah supplier. Rantai yang kedua atau chain 1-2 ini adalah supplier dan manufacturer. Rantai pertama yang tadi yang bahan baku, bahan mentah dan sebagainya, ini dilanjutkan dengan rantai kedua yaitu manufacturer yang merupakan tempat mengkonversi atau menyelesaikan barang ya, atau finishing, jadi merubah produknya. Hubungan kedua mata rantai tersebut sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan. Misalnya penghematan inventory ya, biaya penyimpanan, persediaan, dan mengembangkan konsep supplier partnering. Jadi kita harus mengatur sedemikian rupa ketika proses produksi berlangsung. Ini juga supplier ketika mengirim bahan mentah, bahan baku dan sebagainya juga jangan sampai terlambat gitu ya, sehingga proses produksi kita tidak terganggu. Atau juga jangan terlalu banyak juga pesanannya, karena kalau bahan baku terlalu banyak ya kita harus membutuhkan gudang, membutuhkan tempat penyimpanan yang lebih besar, dan ini tentunya berkaitan dengan biaya. Kemudian rantai 1-2-3 atau chain 1-2-3 ini ada setelah supplier tadi yang mensuplai bahan baku, mensuplai bahan mentah, masuk ke manufacturer yang merubah, mengkonversi yang menjadi produk, kemudian distributor. Dalam tahap ini barang jadi yang dihasilkan disalurkan kepada pelanggan, di mana biasanya menggunakan jasa distributor yang merupakan pedagang besar dalam jumlah besar. Jadi distributor masuk ke dalam chain yang ketiga ya. Jadi yang ketiga, pemain utamanya sudah supplier tadi yang menyediakan bahan baku, bahan mentah. Chain kedua manufacturer yang mengolah, yang memproduksi. Chain yang ketiga atau rantai yang ketiga adalah distributor ya, yang mendistribusikan kepada pelanggan. Kemudian pemain yang keempat itu ada supplier, manufacturer, distribution, retail, outlet. Jadi chain 1, 2, 3, dan 4. Dari pedagang besar tadi barang disalurkan ke toko pengecer atau retail outlet, walaupun ada beberapa pabrik yang langsung menjual barangnya, hasil produksinya kepada pelanggan ya. Artinya ada yang mungkin langsung kepada pelanggan, namun secara relatif jumlahnya tidak banyak dan kebanyakan menggunakan pola supplier, manufacturer, distribution, dan retail outlet. Kemudian yang berikutnya yang chain 1, 2, 3, 4, 5, rantai 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi dari supplier yang menyediakan bahan baku dan bahan mentah, manufacturer yang mengolah ya, yang memproduksi, kemudian distribusi, kemudian retail outlet ya, toko-toko pengecer, dan yang kelimanya customer atau pelanggan atau pembeli. Pelanggan merupakan rantai terakhir yang dilalui dalam rantai pasok. Dalam konteks ini sebagai end user ya, pengguna akhir. Pada rantai ini terjadi transaksi antara retail dan pelanggan yang meliputi seluruh proses yang secara langsung meliputi penerimaan barang sekaligus memenuhi permintaan pelanggan. Nah, dari penjelasan mengenai pelaku-pelaku rantai pasok tersebut dapat dikembangkan model rantai pasok ya, satu gambaran mengenai hubungan mata rantai dari pelaku-pelaku tersebut. Nah, ini yang terakhir teman-teman, ini ada soal yang harus teman-teman kerjakan ya, nanti dikumpulkan secara online lewat Google Classroom. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan beberapa hal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan rantai pasok. Jadi beberapa hal ya yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan rantai pasok. Yang kedua, jelaskan tipe-tipe distribusi produk. Tadi sudah kita sampaikan, ada
beberapa tipe distribusi produk. Kemudian yang ketiga, jelaskan macam-macam karakteristik produk, juga tadi sudah disampaikan. Kemudian yang keempat, jelaskan tujuan dari pengukuran kinerja manajemen rantai pasok. Saya kira itu saja teman-teman pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.